Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Malikul Haqqul Mubin, Alimul Ghaibi Wasyahadatil Azizul Hakim. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin, wa ashhadu anna Muhammadan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pepatah mengatakan al-insan mahallul khata wal isyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, dan tempatnya lupa. Oleh karenanya di detik ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang paling beruntung di antara manusia, diberikan iman, diperkenankan berada di tempat yang mulia ini, yaitu menapaki seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil Jum'ah. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi asbab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, dan menjadi asbab kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi asbab kita senantiasa diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini, hari esok, sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir, mendapatkan kesempatan, yaitu kesempatan mendapat pengakuan, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita cintai, yang selalu kita rindukan syafaatnya. Di hari ini atau di bulan ini kita diingatkan oleh dua perkara. Pertama, perkara kebebasan, kemerdekaan dari bentuk penjajahan secara fisik maupun non fisik, yaitu di mana kita tidak berada di negara yang penuh dengan peperangan. Kita bebas beribadah tanpa takut ancaman bom, takut ancaman kematian. Kita bebas beraktivitas kerja maupun aktivitas lainnya tanpa takut ancaman kematian, atau tanpa takut gangguan-gangguan yang menimbulkan efek tidak baik bagi kita semuanya. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di detik ini, yaitu dengan lahirnya sesosok manusia agung yang peranannya telah diinfokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat Al-Quran
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sebagai manusia yang tentunya tempatnya lupa, tempatnya salah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini berada dalam negara yang aman, yang damai, yaitu negara Republik Indonesia. Semoga senantiasa terus dalam keadaan damai dan tenang. Dan juga kita diingatkan dengan yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau dilahirkannya seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya hari akhir, adanya penimbangan, adanya pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita, maka hendaknya washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaknya kita ini menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita semuanya termasuk orang-orang yang menghambakan diri, menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita senantiasa menjadi orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan tambahi nikmatnya. Ketika kita kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya Allah telah menyiapkan azabnya yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Tentunya salah satunya adalah kita berupaya sekuat tenaga zahir maupun batin untuk senantiasa selaras dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu selaras dengan teladan yang telah diteladankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, dalam menjaga lisan kita, dalam menjaga jari jemari kita, dalam menjaga akal fikir kita. Karena perbuatan yang hari ini yang penuh dengan teknologi yang luar biasa, perkembangan AI, dengan akal saja ketika tersambung dengan chip, maka sudah menjadi sesuatu yang baru. Artinya tanpa menggerakkan tangan, tanpa menggerakkan mouse, apa yang diharapkan manusia hari ini sudah terjadi. Artinya bukan hanya keselamatan itu terletak pada ucapan kita, tapi jari jemari kita, hati nurani kita, bahkan akal fikir kita gunakan selaras dengan teladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mengisi kemerdekaan, ketika kita berada di pemangku kekuasaan baik RT RW, ketika mengadakan hiburan atau peringatan 17 Agustus, biasanya di lingkungan kita ini ada sebagian mereka yang mungkin menenggak khomer atau lainnya karena adanya hiburan dangdut maupun orkes maupun yang lainnya. Maka hendaknya kita berusaha sekuat tenaga agar yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terhindar, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari kemarahan Allah dan kebencian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa
menjalankan amanat yang diberikan aman para pahlawan kita, yang diberikan amanat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa Al-Quran yang senantiasa kita pelajari. Bagi yang belum mempelajari, mari kita pelajari. Bagi yang belum membaca, mari kita baca, sehingga kita bisa memahami artinya, memahami isinya, hukum-hukum di dalamnya, sehingga apapun terkait dengan aktivitas kita sesuai selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga diri kita dari kemarahan Allah, kita bisa menjaga keluarga kita dari kebencian Allah, kita bisa menjaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan hidayahnya, dicatat menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.